Mengenai energi, di dalam ajaran-ajaran esoteris atau metafisika hal ini sering disebutkan. Kami akan menceritakan dan membahas kembali soal energi dari pandangan ajaran esoteris atau ajaran metafisika, dari sumber-sumber yang telah kami rangkum untuk kami bagikan. Dalam komunitas kami sering melakukan latihan bersama, kami seringkali berlatih di dalam ruang yang gelap dan di tempat yang tidak terganggu. Karena kegelapan dapat membantu kami memasuki keheningan dan konsentrasi yang lebih dalam. Seringkali kami berlatih di alam luar yang terbuka, dalam keadaan malam hari di mana suasana hiruk-pikuk kesibukan aktivitas dunia sekitar sudah lebih sepi, biasanya sekitar jam 11 malam ke atas. Dalam latihan kami berlatih latihan pembersihan diri dan penghimpunan energi, di mana kami juga saling membantu dengan kekuatan bersama untuk saling menguatkan, saling mensinkronkan energi kelompok dan diri kami pribadi. Kami percaya kekuatan kelompok dapat membuat dukungan untuk hasilnya dalam apa yang kami lakukan menjadi lebih kuat dan lebih baik. Ada kata-kata yang sering kita dengar, yaitu, satu batang lidi jika dipatahkan, akan mudah. Tapi jika sekelompok, atau banyak lidi jika digabungkan, dipatahkan akan sangat sulit. Begitu juga Yesus Kristus dalam kepercayaan Kristiani katanya pernah berkata, di mana 2 atau 3 orang berkumpul bersama dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Dan menurut mereka, jika berdoa bersama, maka kekuatan doa itu menjadi lebih kuat. Hal ini bagi kami secara mendalam bermakna sangat filosofi, yang menurut kami ini bisa mengacu pada sebuah makna yaitu, jika kita melakukan suatu niat, menyatukan keyakinan, dan saling menguatkan, kemudian bekerja bersama, maka apa yang dikerjakan akan cepat terselesaikan atau hasilnya pun lebih baik. Yang dalam fisika kuantum pun sudah dijelaskan bahwa segala sesuatunya itu terhubung, dan diibaratkan pengamat, kami sebagai pengamat berusaha dengan pengamatan kami atau kesadaran kami semua, untuk mencapai keruntuhan, dari keadaan superposisi, untuk menjadi sesuatu sesuai arah pengamatan sang pengamat. Atau untuk menjadi hasilnya sesuai si pengamat. Anda dapat melihat tayangan-tayangan kami tentang ini di tayangan sebelumnya di playlist Sains dan Spiritualitas. Kemudian kita lanjutkan cerita latihan tadi. Lalu setelah kami menyelesaikan latihan kami mencoba untuk mengamati dalam kegelapan dengan mata kami yang kami arahkan pada bagian-bagian tubuh kami. Misalnya, telapak tangan kami, bahu teman kami, kepala, dan yang lainnya. Kami mencoba untuk melihat energi yang terpancar di bagian-bagian tubuh tersebut. Di sini kami melihat sesuatu yang tampak sebagai riak tak berwarna dan seperti kabut tipis samar-samar di udara di dekat bagian tubuh yang dilihat itu. Ini sedikit mirip dengan gelombang panas yang naik ke udara di atas aspal pada hari-hari yang panas, atau ini mirip seperti saat pengisian bensin kendaraan. Di mana kita melihat adanya gelombang-gelombang samar-samar di dekat area selang yang dimasukkan ke lubang tangki bensin kendaraan. Apakah ini benar kami lihat? Atau apakah kami hanya tersugesti dari pikiran kami, dan kami berhalusinasi? Hal ini membawa kita pada beberapa pertanyaan, untuk semua filosofi manusia dan keyakinan spiritual karena kita akan membahas berbagai macam hal, yang oleh para metafisikawan, atau para spiritualis, menyebut ini sebagai energi. Pertanyaannya adalah, apa hakikat realitas? Bagaimana kita bisa mendefinisikan kebenaran dan kepalsuan? Bagaimana kita menilai keakuratan persepsi kita sendiri? Lalu bagaimana mungkin kita memutuskan mana yang nyata dan mana yang tidak? Rata-rata pemikiran kita telah menganut pola pikir dualistik untuk memutuskan sebagian besar masalah. Dalam pandangan dunia monoteistik khususnya, segala sesuatu yang pernah ada di masa lalu, yang ada sekarang,
atau yang mampu ada di masa depan, dievaluasi menurut apakah itu milik kekuatan baik atau kekuatan jahat. Sedangkan dalam pandangan ilmiah, pandangan dunia pada umumnya, semuanya dievaluasi menurut apakah itu 100% benar atau 100% salah. Kedua pandangan ini cenderung berpikir sebagai pemisahan antara konsep-konsep benar dan salah, baik dan jahat, atau pandangan dualitas. Dan ini dianggap sebagai sesuatu yang tak tergoyahkan. Tetapi sering dikatakan bahwa ada suatu lereng licin yang berbahaya dari kebaikan ke jenis kejahatan terburuk, atau dari kebenaran yang bersinar menjadi kepalsuan yang hina. Kepercayaan dan filosofi Cina, di sisi lain, cenderung berpikir dalam kerangka konsep yang kita sebut polarisme. Untuk memutuskan pertanyaan tentang realitas. Dalam hal ini, semuanya dapat dibagi menjadi pasangan oposisi, yaitu yin dan yang, pria dan wanita, positif dan negatif, baik dan buruk, dan sebagainya. Semua itu dianggap merangkul, meningkatkan, dan mendukung masing-masing suku dan budaya politeistik lainnya, di mana mereka menganut pluralisme sebagai batu ujian realitas dan etika mereka. Dalam pandangan ini, realitas dianggap kompleks dan beragam, dengan jawaban sederhana dan itu diberlakukan hanya sebagai singkatan dan sebagai filosofi untuk masalah yang beragam dan rumit. Menurut pepatah lama, di alam orang buta, pria bermata satu adalah raja. Sejarah, bagaimanapun, memberitahu kita bahwa di alam orang buta, orang bermata satu diabaikan, dihina, dan, jika dia tidak bertobat, kadang-kadang bahkan dieksekusi karena bid'ah. Seseorang yang buta atau tuli sejak lahir, hidup di alam semestanya sendiri yang berbeda dari kita semua, dan orang ini, secara alami, akan mendefinisikan realitasnya dengan cara yang berbeda dari kita semua yang dapat mendengar dan melihat. Sebaliknya, jika ada orang yang dapat melihat di tengah kebanyakan orang buta, orang yang melihat akan memiliki sesuatu yang berbeda yang akan membingungkan dan bahkan menakutkan bagi lingkungan orang buta. Jika sesuatu ini memungkinkan orang yang dapat melihat itu melakukan hal-hal yang orang buta tidak bisa melakukannya, dan tidak terjelaskan bagi orang-orang buta itu, maka dalam hal ini orang yang bisa melihat ini akan dianggap sebagai ancaman. Gagasan ini dimainkan dalam ranah filosofis dan teologis dengan melihat bagaimana sistem dualis, polaris, dan pluralis menangani informasi dari luar sarana dan bidang pengetahuan normal mereka. Dualis bersikeras bahwa informasi atau ide baru harus masuk ke dalam salah satu dari hanya dua kategori yang boleh ada, yaitu benar atau salah, rasional atau irasional, baik atau jahat. Jika informasi dikategorikan sebagai negatif, orang atau perangkat yang menyajikannya dapat diabaikan, dicela, atau dimusnahkan. Polaris akan melihat data dan bertanya, apakah ada cara agar kita dapat menggabungkan ide ini untuk mendapatkan pegangan yang lebih baik? Pluralis akan bereaksi terhadap informasi baru dengan mengatakan, wah, itu menarik. Aku ingin tahu apa artinya. Kami, para praktisi esoteris, adalah pluralis. Pola pikir kami yang akan ditemukan oleh para pendengar dalam menginformasikan seluruh pembahasan ini, ketika kami mencoba untuk membagikan cerita tentang berapa banyak jenis energi metafisika atau energi mistis, magis, psikis, atau spiritual yang mungkin ada, dan apa, jika ini ada, dan hal ini ada hubungannya dengan energi yang dipelajari oleh para ilmuwan arus utama. Namun pendengar mungkin bertanya-tanya, seberapa mumpuni kita untuk tugas yang berat ini? Kita akan melihat kosakata energi dan teori dari para ilmuwan dan para mistikus selama ribuan tahun terakhir,
untuk memberikan landasan teoritis dan historis bagi upaya kita untuk melihat mengenai macam-macam jenis energi mistis, magis, psikis, atau energi spiritual yang benar-benar ada. Lalu di part-part selanjutnya kita akan melihat energi yang digunakan mistikus yang tampaknya berakar di dunia fisik dan metafisik, di tempat mereka tinggal. Kita akan mulai dengan konsep kosmologis orang Indo-Eropa kuno dan ahli ilmu magis serta para alkemis abad pertengahan, lalu mengenai kepercayaan Cina tentang energi Tao dan Qi, lalu melihat berbagai ide magis dan psikis tentang energi mistis bumi dan kosmos, dan diakhiri dengan seputar pengetahuan tentang bebatuan, tumbuhan, dan hewan sebagai sumber energi mistis. Kemudian kita akan mengeksplorasi konsep dasar para psikologi dan penelitian psikis, melihat energi esoterik yang diyakini di budaya berbeda dihasilkan oleh atau melekat pada tubuh kita yang juga kita memiliki tubuh lain, lalu memeriksa kategori tradisional utama entitas spiritual seperti roh alam, leluhur, dewa atau roh suci, dan lainnya, dan jenis energi spiritual yang dapat dihubungkan dengan entitas ini. Kemudian kita akan membahas berbagai cara membangkitkan dan memfokuskan energi metafisika atau energi mistis. Dan nanti, akan kami bahas serta bagikan latihan-latihan untuk hal itu. Kami telah menemukan bahwa hal terberat tentang membagikan cerita pembahasan tentang energi adalah kualitas dari energi itu sendiri, di mana hal itu tak terlukiskan. Karena apa yang dapat disampaikan dalam bahasa kita saat ini, memiliki keterbatasan. Kami sebelumnya memberitahukan kepada Anda semua, bahwa ini semua hanyalah cerita dan pembahasan dari pengetahuan kami, dan apa yang kami lakukan dengan melatihnya. Jangan menelan, mentah-mentah apa yang kami bagikan, silahkan direnungi dahulu, apakah ini masuk akal atau tidak bagi Anda. Apalagi untuk melakukan misalnya sebuah latihan, dari pembahasan yang kami bagikan. Yang jelas, silahkan pikirkan dahulu dan hati-hati dalam melakukan sesuatu.